Boleh jadi Romo Kiai Bisri meninggalkan kita sudah puluhan tahun. Romo Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Khalil, semuanya meninggalkan kita sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi jasa-jasa beliau ini masih benar-benar bisa kita rasakan sampai hari ini. Aku malah bingung, dimantui calon presiden aku malah bingung. Kita beberapa hari yang lalu lihat Mas Anies dengan sangat luar biasa debat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf Mas, kalau di panggung-panggung seperti ini insya Allah gagah saya dengan panjenengan. Termasuk kewajiban kita sebagai orang Islam adalah membangun husnudzon kepada orang Islam yang lain, kepada orang lain, apalagi itu adalah ulama. Pun tenang mawon, sama nuju aneh-aneh, mau rasani mau biye, wah bahaya. Innaluhumal ulama masmumah man syammaha marid wa man akalaha mat. Mohon maaf Mas, ini wilayahnya wilayah kiai ini Mas. Jenengan boleh mencibir sana mencibir sini atau bagaimanapun yang pengen jenengan lakukan, tapi jangan ngomentari kiai Mas, karena daging kiai ini penuh racun Mas. Kalau masih Gus boleh lah, nah kira-kira ya, racunnya belum terlalu banyak ya, racunnya belum terlalu banyak. Onten penawar ya tasian. Daging kiai itu penuh racun, man syammaha marid. Jenengan sekedar grundel tok, kecewa tok, kenapa ya itu kok begini jenengan kecewa tok, bisa sakit sampai. Selama Mbak Yai Said gak ingkar, berarti omongan saya benar adanya, apa Mbak ya? Ojo ngarang loh. Tenan, selain jenengan penuh keadilan, jenengan harus tahu betul mana kiai yang ala sabilil huda, dan kepada kiai-kiai itulah panjenengan harus benar-benar ndereaken, mirengaken lho saestu nih. Kemudian harus ada para sesepuh yang terus mengarahkan anak-anaknya, cucu-cucunya untuk selalu ngaji. Artinya apa Mas? Kalau pengen Indonesia aman, tertib, jenengan harus memiliki keperhatian yang lebih atas pondok-pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreator. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau menampilkan video mauidhonya Gus Kausar yang terbaru pada acara Puncak Haul Kiai Haji Bisri Sansuri yang ke-45 di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Dananyar, Jombang pada Jumat 12 Januari 2024. Acara dihadiri oleh beberapa ulama seperti Kiai Haji Said Akil Siroj, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Habib Ali Muthohar, dan salah satu pasangan calon presiden 2024 ini dari nomor urut 01 yaitu Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Oke, gak usah lama-lama, ini langsung saya tampilkan videonya. Kita simak apa saja yang akan disampaikan oleh beliau Gus Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah man istafahu wa jitabahu wa ahtarahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para habaib, sedaya para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus keluarga besar Simbah Yai Bisri Sansuri. Kula radi kecewa wau Mas Anies kok pertama kali ingkang dipun sebataken kok Kiai Haji Abdus Salam. Mohon maaf Mas Anies, itu walaupun beliau tuan rumah ya hanya nasib saja. Beliau bisa mendapatkan karomah semacam ini ya karena kebetulan beliau berprofesi sebagai juru kunci makam saja. Dan beliau punya kemampuan memaksa kami juga karena itu, karena darahnya saja yang agak istimewa.
Romo Kiai Mas Duki, Romo Kiai Said, Habib Umar Mutahar, sedaya para kiai ingkang boten saged dalem sebataken setunggal-setunggal wonten calon presiden Republik Indonesia Mas Anies Baswedan dan juga wakilnya Gus Muhaimin Iskandar yang beberapa bulan lalu mesti kewabeh ngelokno aku, mbuli aku. Lah iya wong koyo ngono kok digawa nang ndi digotang-gotong sapa sing gelem ngejak ya saiki bingung dhewe kowe. Sampai solawatan lho, aku lho gak apal ya to ono selawatannya iki taklifane sapa jadi kowe. Oh gitu. Wah aku lho kok dereng ngapal. Masalah kula dereng dibeat kula. Yang penting moga-moga semua niatan baik, semua harapan baik, moga-moga dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedaya para simbah nyai, para ibu nyai ingkang kawula mulyakaken. Mesti seru niki. Nggih artose seru niku ngeten nggih pancen kula niku tiyang Kediri. Jadi sudah sewajarnya kemudian tersiksa akan kehadiran orang Jombang kayak Gus Salam itu. Bagaimana dulu kerajaan gagah kami kemudian dihancurkan oleh Mojopahit yang wilayahnya ya di sini-sini ini. Alhamdulillah Mas Anies, Gus Muhaimin, sedaya para hadirin hadirat, malam hari ini kita sebetulnya rutinitas semacam ini adalah sebuah rutinitas yang biasa kita lakukan, apalagi kayak haul murabi arwahina Simbah Kiai Bisri Sansuri. Cuman aroma untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun biasanya. Okay. Yang paling prinsip, kula nggih boten patek ngertos jatuh apa yang harus kami sampaikan keranten wonten ngarsanipun para masyayikh, dan tadi sudah jelas disampaikan oleh beliau wonten Romo Kiai Marzuki Supe kula keranten saknipun mboten dados ketua kula, dados ngapunten ingkang agung ya. Ngapunten sangat ya. Tapi panjenengan tetap guru kula ya. Tetap kiai kula. Khol adalah sebuah pembuktian bahwa apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah merupakan satu kebenaran. Al ulama bakun mabaqiyad dahar, bahwa ulama itu memang tidak ada masanya Pak. Mohon maaf apa yang panjenengan perjuangkan sampai Gorontalo kemudian berapa jam berikutnya nyampe ke Jombang itu ada batasnya. Tapi ulama kiai itu masa jayanya itu tidak ada habisnya. Masa aktifnya tidak ada habisnya. Al ulama bakuna mabaqiyad dahar, bahwa kiai ahlul ilmi itu tidak ada masa endingnya. A'yanuhum mafkudah, tapi wa asaruhum fil qulubi maujudah. Boleh jadi Romo Kiai Bisri meninggalkan kita sudah puluhan tahun. Romo Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Khalil, semuanya meninggalkan kita sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi jasa-jasa beliau ini masih benar-benar bisa kita rasakan sampai hari ini. Aku malah bingung, dimantui calon presiden aku malah bingung. Kita beberapa hari yang lalu lihat Mas Anies dengan sangat luar biasa debat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf Mas kalau di panggung-panggung seperti ini insya Allah gagah saya dengan panjenengan. Tadi Mas Anies mengatakan bahwa mungkin sekitar 25 tahun yang lalu tidak menyangka akan dijodohkan dengan Gus Muhaimin untuk kemudian mencoba mewarnai bangsa ini. Kalau bahasa beliau untuk melakukan satu perubahan besar untuk bangsa ini. Bahkan sampai detik ini saja saya juga belum yakin bahwa ini benar-benar bisa terjadi. Oke. Saya itu kalau niku tasik apa yang disampaikan Gus Muhaimin di awal-awal menikah dengan Mas Anies. Loh, gak bahaya ta? Itu sebetulnya sudah beliau sampaikan kepada kami beberapa tahun yang lalu, bahwa
dari sebagian para masyaikh kala itu memang sudah menjodohkan panjenengan Mas Anies dengan Gus Muhaimin, dan kemudian oleh beliau dijawab kala itu, saya nggak ngerti kala itu apa yang terlintas di benak Gus Muhaimin, kemudian jawab loh sik gak bahaya ta kala itu. Tapi prinsip bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Romo Yai Said itu adalah sebuah hal yang penting. Mohon maaf Mas, di kitab-kitab kami, sebuah bangsa yang hebat, sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang bermasa depan, itu ada 6 hal yang memang harus benar-benar dijaga. Innama tasluhu bihi dunya hatta tasira umuruha muntadhimah wa ahwaluha multaimah. Itu sitatu asya. Ada 6 hal yang memang harus benar-benar menjadi landasan, menjadi pondasi sebuah bangsa. Yang pertama adalah dinun muttaba. Apapun bentuknya, Indonesia adalah sebuah bangsa yang memang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Selama bangsa Indonesia memiliki pondasi agama yang mengakar, agama yang kuat, semua perilakunya sesuai dengan arahan agama masing-masing, insya Allah bangsa Indonesia memiliki masa depan yang luar biasa. Kemudian Sultanun Qahir, kepemimpinan atau kekuasaan atau pejabat katakan yang benar-benar memiliki kekuatan untuk menata, untuk membangun, untuk memperbaiki bangsanya. Wa adlun syamil. Lah ini yang sebetulnya tadi saya agak tertarik dengan dawuhnya Mbah Yai Said. Keadilan ini menjadi sangat penting sekali. Adlun syamil, adlun syamil. Bagaimana keadilan itu benar-benar menyeluruh. Menyeluruh. Bukan hanya di satu titik, di satu wilayah, bukan hanya untuk satu kelompok, apalagi untuk perorangan. Adlun syamil. Karena apa? Al-adlu itu yad'u ilal ulfah. Bahwa persatuan, kesatuan negara Republik Indonesia yang selalu dicanangkan oleh siapapun pemimpinnya, sebetulnya kuncinya ada di adil. Keadilan, di keadilan. Al-adlu yad'u ilal ulfah. Wa yab'asu 'ala ta'ah. Dan kepemimpinan yang berkeadilanlah yang membuat rakyatnya semakin hari semakin taat akan pemimpin-pemimpin tersebut. Wa tanmu bihil amwal wa yaksuru bihin nasr. Keadilan juga merupakan sumber daripada meningkatnya kualitas ekonomi warganya. Jangan ngomong naiknya tingkat ekonomi kita kalau keadilan ini belum bisa kita wujudkan. Wa yaksuru bihin nasl, banyak lahirnya generasi-generasi terbaik, itu pun muaranya dari keadilan. Wa ya'manu bihi sultan, dan ketika panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya, dan semoga itu memang benar ditakdirkan jadi untuk berkhidmah menjadi pemimpin bangsa ini. Kalau keadilan adalah pondasi utama, maka panjenengan akan memimpin bangsa ini dengan nyaman dan tenang. Wa ya'manu bihi sultan. Seingat saya, dulu Sayyidina Umar di ujung masa kepemimpinannya, beliau sempat diaturi, apa ya diaturi itu? Beliau sempat apa ya bahasa Indonesianya diaturi itu? Kilali Umar itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bukan di info. Ada orang yang berkomentar ya. Ada orang berkomentar kepada Sayyidina Umar, adalta fa'aminta fanimta. Kamu selama memimpin berlaku adil, maka kamu pasti nyaman
dalam kepemimpinan kamu, kamu bisa tidur nyenyak. Jangan harap seorang pemimpin tidak adil kemudian bisa tenang-tenang saja. Dan lagian mohon maaf Mas, mumpung jenengan belum jadi. Kalau jadi kan ya gak berani, tolol malah guyu gitu. Oke. Kami ini mohon maaf Mas, bukan apa-apa bukan, tapi menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tanggung jawabnya luar biasa. Bahkan dalam pikiran kami selalu didhawuhkan oleh para kiai kami, bi'sazat ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Kalau nanti panjenengan benar-benar ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin bangsa ini, ojo muamini iki kak wasiatane. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kalau memang takdir itu, pulung itu kemudian mengarah ke panjenengan, jenengan jangan sekali-kali kemudian zalim terhadap rakyat Indonesia. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Tidak ada hal yang bisa panjenengan bawa ke alam kubur, ke liang kubur yang paling buruk, yang paling menyedihkan dan pasti paling panjenengan sesali lebih daripada zalim menganiaya semena-mena terhadap rakyatnya. Tepuk tangan kowe wong kampanye khol iki dul ngawur. Iki lha piye? Lha lek Gus Muhaimin selesai aku makane ngaturi. Lek Gus Muhaimin selesai iki santri putune Mbak Bisri. Arep nyapa wae. Gus Muhaimin ini akan melakukan apa yang selalu didhawuhkan oleh Romo Kiai Said. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Orang terbaik adalah orang yang memiliki pendahulu-pendahulu istimewa dan mencoba berusaha untuk membangun kadarnya secara luar biasa. Gus Muhaimin. Awakmu mbiyen gak percaya Gus gek nopo jenengan teng pundi-pundi kali Gus Muhaimin gek sinten lho sing pengen ngejak. Saiki gaya-gayanan tok. Kowe bengak-bengokmu telat, Dul. Telat. Awak dhewe gak jelas ngalor ngidul. Pah, nopo to Gus? Saiki gaya deh. Aku anggere kutho ndelok ya Allah, kok yo ning kono tenan fotone masyaallah. Moga-moga Mas Anies sama Gus Muhaimin benar-benar diberi taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki lah santai mawon tenang ae. Kula niku ket awal selalu ngomong bahwa jenengan-jenengan kula barang ngeten iki artinya orang-orang kayak kita. Kalau saiki bayangno, sekelas Mbah Yai Said beberapa waktu yang lalu sempat viral karena beliau merasa bahwa beliau amatir. Mbah Yai Said ndawuhne beliau amatir bahwa apa yang beliau lakukan mungkin tidak muktabar sama sekali, tapi keberpihakan beliau itu menjadi penting adanya. Winginane Mbah Yai Said. Tapi kan di mana-mana kiai tetap kiai, Pak. Kiai itu tetap kiai. Bahwa beliau harus mengatakan mana yang harus beliau katakan sebagai kiai, sebagai sebuah menunjukkan bahwa beliau adalah memang benar-benar seorang kiai yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Yang tadi dikatakan oleh Mas Anies sedikit diberikan kepada kita. Kiai niku meh koyok mohon maaf, kalau untuk mulang, untuk taklim, kiai itu agak kayak Chinese ketika berdagang. Jadi Yai Said apa yang disampaikan itu hanya 10% dari 100% keilmuan yang beliau miliki. Kira-kira begitu. Bapak kula niku sering nasihati kula. Kowe iku nek misale arep mulang sekolah, itu persiapanmu kudu 10. Walaupun mungkin kamu nanti di sana hanya mengeluarkan 1 saja. Tapi persiapannya harus
10. Lah Yai Said ya kayak gitu tadi. Dengan segala kekiaiannya, Yai Said pelan-pelan menunjukkan kepada kita di mana beliau berada. Oh yang kok dhisik opo hitunge gak jelas ya. Kula kali Gus Salam niku mboten nate beda pendapatnya. Pendapatane sing selalu beda. Tapi memang begitu. Awal khutbah Sayyidina Umar malah kalian gara-gara Gus Salam lho pegel kula. Awal khutbah Sayyidina Umar ketika beliau dilantik menjadi khalifah, di antara petikan khutbahnya yang selalu saya ingat-ingat, inna hadhil ummah lam takhtalif fi rabbiha wala fi kitabiha wala fi nabiyiha. Umat ini tidak akan pernah berbeda untuk urusan ketuhanan, agama. Gak mungkin ada yang gegeri babakan agama yang hakikatnya. Gak mungkin ada yang geger babakan kitab, bagaimana kandungan kitab, arah kemana kitab ini. Jarang gegeran ngoten iki. Apalagi siapa nabi kita, tidak pernah geger kita. Tapi wa innama yakhtalifu fid dinari wad dirham. Kalau sampai saya beda pandangan dengan Gus Salam, ponto yakinono iku mek murni masalah pendapatan. Mohon maaf Pak, ya, betul itu. Tapi kita sebagai santri, yo anu Pak, sama yo aneh-aneh sama ini. Mohon maaf Mas di sini. Sama jangan kemudian latah untuk kemudian ngerasani siapa karena kita ini santri yo tetap santri ya Pak. Walam nakhud fi majra bainas sihab. Apapun yang terjadi di antara beliau-beliau, kita sebagai santri wis tenang ya, tetap husnudzon ae. Lah iya toh. Termasuk kewajiban kita sebagai orang Islam adalah membangun husnudzon kepada orang Islam yang lain, kepada orang lain, apalagi itu adalah ulama. Pun tenang mawon, sama nuju aneh-aneh, mau rasani mau piye, wah bahaya. Innaluhumal ulama masmumah man syammaha marid wa man akalaha mat. Mohon maaf Mas, ini wilayahnya wilayah kiai ini Mas. Jenengan boleh mencibir sana mencibir sini atau bagaimanapun yang pengen jenengan lakukan, tapi jangan ngomentari kiai Mas, karena daging kiai ini penuh racun Mas. Kalau masih Gus boleh lah, nah kira-kira racunnya belum terlalu banyak ya, racunnya belum terlalu banyak. Iki wonten penawar tasian, daging kiai itu penuh racun, man syammaha marid. Jenengan sekedar grundel tok, kecewa tok, kenapa ya itu kok begini dengan kecewa tok bisa sakit sampean. Tapi sekali awakmu mulai tatak memakan daging kiai-kiai dengan cara ngerasani, adu-adu dan lain sebagainya, merendahkan, dipastikan hatam awakmu. Wis to. Sudah jenengan cocok dengan Kiai A misalnya, Gus Salam dengan pilihannya, ikuti tanpa harus ngerasani Gus Mahasin. Gus Mahasin, kalau mau badhe munggah mriki badhe dikawal kali mau Gus Mahasin. Ayo lek kak kawal, gak usah. Gak ono bangga-banggane aku mau kawal. Sudah, gak usah. Gak jelas. Lah kabeh dianggap dulur. Gus Mahasin, sama niki timnas, cetok aku kok panggah lak lagi selamat gratis nih iki apa ora roh dek iki bibadlin wahilmin sada min qaumihil fata panggah lak pesuduluran salaman panggah ngono apa gak tahu ngerti. Imam Nawawi kana ba'du salaf, yakni Imam Nawawi rahimahullahu taala iku nalika sowan nalika cetok kiai iku mesti tasaddaqa bi syai'in. Iku Gus Mahasin uga jelas tenan yo. Itu mohon dilengsirkan dari ketua timnas Pak, dari anggota timnas. Mohon maaf Pak itu Pak. Bener itu. Lho tenan. Lah awake dhewe kecil wis ning Alfiyah di Alfiyah kita di siiran-siirannya qad niya min nasril khubabaini qadi laisal imamu bisyahihil mulhidi. Pancen kan biyen ngono kuwi Pak. Gus Salam tok sing saiki gampang lali ya. Lah, positif kuwi innad dananira fil amakini kulliha taksur rijala mahabata wa jalala. Hiya silahu liman arada hiya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada
kita lah Gus Salam panggah antum peseduluran ya ngeluh bun-bunane. Ad-dananir rupiah dimanapun fil amakini kuliah taksuri jala mahabatu wa jalala. Oh tadi Mbah Yai Said sudah ndawuhkan sekelas Abil Hasan As-Sadili menggunakan baju terbaik, kendaraan terbaik. Wah, pancen ngono Pak ning kitabe aja anggap ngarang. Oh Yai Said ngarang, santriku harusnya sederhana. Maknanya sederhana, maknamu kan kere. Lah kalau tetap seperti itu, apa gunanya kemudian cita-cita yang dibangun oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin? Maknanya gak iso. Kitabe Imam Sya'rani ketika meriwayatkan idolanya Abil Hasan As-Sadili menggunakan kata-kata langsung ilbasu al-yanasyab wa namu ala audha'il firas. Nggih, leres ya nggih. Lah kudu leres ngawur. Santri dakwah ngawur ya. Lah tenan yo. Kulu min atyabit ta'am. Kalau makan makanan terbaik, makan harus paling enak yang dimakan. Wa namu ala audha'il firas. Kalau tidur, santri denanyar turune kloso. Kapan generasi terbaik lahir dari sini? Iku lamun toh denanyar tidak memiliki keberkahan taklim ta'allum, tapi karena dinanyar dibangun oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala, masya kloso panganane panggah sambel terong rodok mambu, melahirkan menteri kayak Pak Halim, melahirkan Gus Muhaimin. Gak usah ngacung, Gus Salam ngacung, nyapa ngacung sebagai apa deh? Aku wis gregeten ae. Gemes nyawa gawe. Mohon maaf yang membuat Kiai Marzuki mendapatkan surat cinta ya beliau itu. Mohon maaf Mas Aris, mohon maaf. Ini, tapi bisa-bisa saya setelah ini yang mendapatkan. Boten. Ya memang karena kula tertib boten kaya dhek. Loh, saestu artinya menjeng kiai ngono kuwi, Pak. Mangkane kullu baldatin yakunu fihi arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala. Setiap negara di mana di situ ada 4 hal ini pasti semuanya akan selamat. Yang pertama, imamun adilun la yadlim. Pejabat-pejabatnya penuh dengan keadilan, sama sekali tidak melakukan kedzaliman. Terus wa alimun ala sabilil huda, Mbah Yai Said, Mbah Yai Mastuki, Mbah Yai Marzuki dan kiai-kiai yang lain, bukan saya dan juga bukan Gus Salam. Nggih. Wa alimun ala sabilil huda, kiai yang tetap amilun bi ilmihi. Wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Kalau negara ini pengen baik Mas Anies, selain jenengan harus mengerti hak-hak daripada kiai. Jenengan loh geblek apa kowe? Loh, pancen ngoten ya gitu ya. Leres mboten ya. Kowe iki bodoh tenan itu. Selama Mbah Yai Said gak ingkar berarti omongan saya benar adanya, apa Mbak? Ojo ngarang lho. Tenan. Selain jenengan penuh keadilan, jenengan harus tahu betul mana kiai yang ala sabilil huda, dan kepada kiai-kiai itulah panjenengan harus benar-benar nderekaken, mirengaken. Lho saestu niku. Kemudian harus ada para sesepuh yang terus mengarahkan anak-anaknya, cucu-cucunya untuk selalu ngaji. Artinya apa Mas? Kalau pengen Indonesia aman, tertib, jenengan harus memiliki keperhatian yang lebih atas pondok-pondok pesantren. Hastu nih. Dari tadi itu siapa tadi saya lupa tadi yang sempat menyampaikan, apa saudara Nadirsah atau siapa saya lupa. Ya intinya semua orang di Indonesia ini mengakui bahwa Nahdlatul Ulama, bahwa NU, bahwa pesantren selalu hadir ketika Indonesia dalam situasi-situasi krisis dan genting. Lah ini moga-moga pemimpin ke depan benar-benar mengajak para santri, mengajak Nahdlatul Ulama untuk mengantisipasi krisis,
untuk mengantisipasi adanya hal-hal genting untuk bangsa ini. Artinya ada jo pas lek wayah dum-duman roti barang dijak ngoten lho Mas itu kula ngoten lho. Mboten namung situasi-situasi gawat tok ae ngoten lho. Nggih. Cocok bukan? Cocok tok ae awakmu. Gus Alam mbiyen gagah pol, gue agak saiki kenyawang masyaallah. Duh melas. Dan terakhir pondasi terakhir sebuah bangsa adalah para ibu-ibu. Wa nisa'uhum masturat la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ibu-ibu pokok ibu-ibunya kayak jenengan-jenengan, terus kayak bunyai-bunyai, kayak Mbah Nyai Bisri, kayak Mbah Nyai yang lain. Pun insya Allah Indonesia akan aman. Artinya pendidikan ibu-ibu untuk menyiapkan ibu-ibu terbaik di masanya dan melahirkan kader-kader istimewa di masanya adalah menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi rencana nih calon-calon nih. Aku delok Gus Muhaimin jan masyaallah. Kok iso ya? Insyaallah seneng lah. Senengnya apa we? Tidak ada yang paling bangga dengan apa ya? Awakmu kabeh terlambat awakmu tenan. Sempaling cinta ya awak dhewe lho. Ayo nyawang Gus Muhaimin ya Allah. Gus Muhaimin gak ngawaki. Sewantai kok gak ngawaki. Yo gak gagah koyo aku. Tapi pintere gak karuan. Nyatane Mas Anies ya tertarik. Mas Anies sekali dijodohne wau cerita dhewe. Mas Anies jek jalan-jalan teng pundi ngoten jek sowan-sowan dijodohno ambek Gus Muhaimin langsung tertarik. Pancen wis kamen sahirin idza hadathu inayatu minallah fahtajat ilaihil akabiru. Mas ya Gus Muhaimin iku cilik ngono bentuke. Tapi pancen lek kadung ditemplei inayah Allah Subhanahu wa taala, pitulunge Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang-orang besar banyak yang membutuhkan. Dan saya juga tidak akan pernah lupa kayak tadi disampaikan oleh Kiai Marzuki bahwa PKB begini-begini, apa yang diperjuangkan oleh Gus Muhaimin begini-begini, apa yang diperjuangkan oleh Gus Halim begini-begini, jasanya untuk NU dan lain sebagainya. Saya juga tidak pernah lupa bahwa apapun Gus Muhaimin sebelum jadi wapres ini mulai dulu itu memang memiliki kepedulian terhadap pondok-pondok pesantren yang ada. Lah duka mangken nek terus bareng-bareng jenengan gak patek gati kalih kula wallahu alam kula mboten patek ngerti niku. Tapi insyaallah mboten. Karena Gus Muhaimin memang dari awal beliau berangkat ke Jakarta untuk berjuang memang ada syiar-syiar Nahdlatul Ulama, ada syiar-syiar masyayikh yang selalu beliau bawa. Moga-moga kalau memang ini maslahat untuk bangsa, moga-moga dimudahkan, dilancarkan, diberhasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ingkang agung. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ngapunten. Jan dalam iya kan loncat lanjut gak melu bayar, loncat lanjut awakmu lha piye awakmu masyaallah awakmu piye wa antaqatid darahimu ba'da sumti unasan makan sukuta ngoten ya iki. Wah aku sempet wedi tenan aku lek ngomong ini siiran ngrasani ya sak itu wedi tenan ngawur potensine salah 99,9%. Wa antaqatid darahimu ba'da sumti unasan maka ba'da makanu sukuta. Iya Mas Anies, mohon maaf Mas Anies. Jenengan misalnya ngajak siapa? Ngajak Gus Salam yang nggak semangat, kok tahu-tahu semangat, berarti beliau sudah sejahtera. Kok ada yang tetap nggak semangat saja, berarti akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai ya kita nyimak mauidhah hasanah dari Gus Kausar di acara Haul Kiai Haji Bisri Sansuri yang ke-45. Gus Kausar menjadi salah satu kiai yang turut mengisi malam puncak haul ke-45 Kiai Haji Bisri Sansuri di pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang pada 12 Januari 2024 kemarin. Nah, dalam mauidhonya beliau menyampaikan haul adalah bakti, bahwa seorang ulama itu tidak ada batasnya, tidak ada masanya. Meskipun seorang ulama telah meninggal puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu, akan selalu dikenang sepanjang masa. Nah, kata Gus Kausar, Mbah Bisri mungkin telah meninggalkan kita puluhan tahun lalu, namun ilmunya masih kita amalkan dan jasanya masih kita kenang. Nah, selain itu Gus Kausar juga menegaskan betapa pentingnya menghormati para ulama. Kiai sekalipun berbeda pendapat dengan kiai, jangan pernah mencibir bahkan menghinanya. Nah,
Tadi itu disampaikan ke Bapak Anies Baswedan ya tadi ya. Nah, menurutnya tadi pesan ya untuk Bapak Anies juga tadi. Dan menurutnya daging kiai itu penuh dengan racun, maka siapapun yang berperilaku buruk terhadap kiai akan terkena racun dalam daging kiai tersebut sehingga menyebabkan munculnya penyakit. Lanjut kata Gus Kausar, seorang kiai itu malati, misalnya kita sedang kecewa sama pendapat kiai lalu grundel. Nah, dari grundelan itu saja kita bisa loh tiba-tiba kena penyakit, tiba-tiba kita sakit. Di akhir mauidhonya beliau berpesan agar umat Islam selalu husnudon, berprasangka baik kepada siapa saja, terutama kepada seorang kiai. Ingat ya, ojo nganti ngerasani kiai, kata Gus Kausar. Jangan sampai menjelekkan kiai gitu. Nah, jadi itulah sedikit yang saya rangkum ya, apa yang disampaikan oleh Gus Kausar tadi. Banyak juga tadi gejolokan kepada Bapak Anies Baswedan, Gus Muhaimin, lalu ada Gus Mahasin, maksudnya kakak Gus Bah tadi, Gus Mahasin, dan ada juga Gus Salam tadi. Banyak sekali gejolokan kepada Gus Salam. Nah, mohon maaf ya jika ada salah kata dalam akhir video ini, dalam penyampaian saya jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.